Halo pemirsa, kembali berjumpa di special event bersama saya Regina Mangkei. Hari ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Manado mengadakan halal bihalal di lapangan Sparta Tikala. Pemirsa, halal bihalal ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ada tauziah yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Pagelaran budaya turut mewarnai halal bihalal kali ini pemirsa, dan kira-kira semeriah apa, bagaimana antusiasme masyarakat Kota Manado. Mari kita saksikan informasi berikut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang berada di Kota Manado menghadiri halal bihalal di lapangan Sparta Tikala. Kehadiran Ganjar disambut antusias warga Muslim Manado. Selain Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, Wali Kota Manado Andre Angow, dan sejumlah pejabat daerah dan tokoh agama, turut hadir Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar. Halal bihalal Pemprov Sulut dan Pemkot Manado bersama warga Kota Manado ini diisi dengan berbagai pagelaran seni dan musik bernuansa Islami. Sementara di seputaran lapangan disediakan tenda kuliner UMKM gratis dari pemerintah untuk para undangan dan warga yang hadir. Imam Besar Masjid Raya Istiqlal Jakarta, Kiai Haji Nasaruddin Umar, dalam tauziahnya menekankan pentingnya silaturahmi dan cinta antar sesama karena toleransi merepresentasikan indahnya keberagaman dan perbedaan yang menyatukan seluruh warganya. Tamu kita Pak Ganjar, yang kita semuanya kita tahu siapa beliau, ya kita doakan. Boleh tepuk tangan Pak Gubernur Sulawesi Utara. Terima kasih, kami diundang lagi Pak, yang keberapa kalinya untuk halal bihalal ini. Pak Gubernur ini sering mengajak saya ke Sulawesi Utara karena memang persahabatan kami dengan beliau. Para pejabat di lingkungan Sulawesi Utara, Pak Wali Kota juga hadir lengkap dengan seluruh jajaran pimpinan. Dan yang sama-sama kita muliakan juga para alim ulama, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan juga hadirat yang sama-sama berbahagia. Hari ini kita melakukan halal bihalal. Apa yang dimaksud halal bihalal? Itu bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya apa itu. Jadi ini ceritanya, kalau boleh saya sampaikan di kesempatan ini. Di Yogyakarta, Masjid Kauman, anak-anak muda remaja Masjid Kauman itu diminta bikin spanduk seperti yang terpampang. Ya, kita bikin spanduk khusus. Apa bunyinya? Tiba-tiba ada seorang seniman membuat halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Halal yang pertama, baru saja kita memenangkan pertarungan hawa nafsu, menyelesaikan puasa selama 30 hari dan amalia Ramadan. Maka itu hari ini adalah hari kemenangan Idul Fitri, kita terlahir kembali sebagai manusia bersih suci. Ramadan artinya menghanguskan, menghancurkan. Ramadan itu menghanguskan seluruh dosa-dosa masa lampau. Jadi kita harus optimistik setelah menjalani bulan suci Ramadan. Orang yang masih terbebani dengan dosa masa lampau setelah menjalani bulan suci Ramadan sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengasih, tidak maha penyayang, tidak maha pengampun, dan tidak maha pemaaf. Padahal berkali-kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Afu Al-Ghaffar. Dan dosa horizontal kita antara sesama itu tidak kompeten Tuhan untuk memaafkan. Maka itu hari ini kita melakukan halal bihalal dalam rangka mungkin ada beban-beban psikologis dalam bentuk dosa, kekeliruan, kealpaan yang pernah kita lakukan antara sesama. Hari ini kita saling memaafkan satu sama lain. Itu makna halal yang pertama. Sedangkan kata halal yang kedua, pada waktu itu
Apa artinya halal yang kedua? Kata anak muda itu, Pak, ini kan bulan Ramadan istimewa ini. Tahun 1945 Bapak Ibu sekalian, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 bulan suci Ramadan, kita deklarasikan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya itu halal yang kedua, sudah tidak usah lagi kita bicara tentang penjahat perang, mata-mata Belanda, mata-mata musuh. Mari kita berangkulan, tidak usah kita terbebani dengan persoalan masa lalu. Mari kita bersatu membangun bangsa ini. Jadi halal yang pertama itu sifatnya religius keagamaan, sedangkan halal yang kedua itu adalah kebangsaan. Jadi bila halal ini adalah satu kebudayaan asli Indonesia yang sekarang ini juga dipinjam bahkan diadopsi di negara-negara lain, Bapak Ibu sekalian. Di mana ada kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri, selalu kita melakukan halal bihalal. Dan di negara-negara setempat itu menganggap ini suatu kecerdasan. Dan di beberapa negara tetangga kita pun juga mentradisikan melakukan halal bihalal, dan memang ternyata sangat efektif. Daripada kita datang dari rumah ke rumah, lebih baik kita berkumpul dalam satu aula, satu lapangan untuk kita saling membuka diri, saling memaafkan satu sama lain, seperti yang kita lakukan di sore hari ini. Pak Gubernur yang saya hormati, ini kesekian kalinya kami diundang dan menyaksikan terjadi pembauran. Kota Manado, Sulawesi Utara ini adalah bisa kita sebut sebagai daerah percontohan untuk kota yang toleran. Sulawesi Tengah atau Manado khususnya ini adalah Indonesia kecil. Tadi kita menyaksikan ada kesenian Jawa tapi hadir di tempat ini. Dan ini satu konfigurasi etnik, budaya, agama yang sangat bagus dan memang pantas untuk kita lakukan atau kita mengenal bahwa kota Manado, Sulawesi Utara ini adalah kota percontohan sebagai kota toleransi. Bapak Ibu sekalian, apa sih intinya halal bihalal? Halal bihalal itu adalah silaturahim. Apa artinya sila? Bahasa Arab itu artinya to connect. Connecting antara negatif positif, maka nyalalah listrik ini, sound system bisa kedengaran di mana-mana. Jadi kalau itu putus, ya itu intatak. Jadi memutuskan. Hari ini kita menjalin, mensinergikan ya cinta. Ar-Rahim itu artinya cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahim ibu adalah seakar kata dengan apa yang di perutnya ibu-ibu. Apa dalam perut ibu yang pernah menyimpan kita sekian bulan, 9 bulan, itu namanya rahim. Apa artinya rahim? Rahim artinya cinta. Dalam hadis Nabi disebutkan, Al-Quran 6.666 ayat itu, kalau dipadatkan pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau 6.666 ayat di dalam Al-Quran itu dipadatkan menjadi satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Itulah Islam. Islam artinya intinya adalah cinta. Jadi kalau ada orang yang memperkenalkan Islam tapi dengan penuh kemurkaan, penuh kemarahan, penuh kekerasan, itu pasti bukan Islam. Karena Islam itu intinya adalah cinta. Makanya disebut umul Quran, surah Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Bahkan juga disebutkan umul kitab. Dalam satu riwayat juga disebutkan kalau seluruh kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah itu adalah cinta. Dengan demikian agama Islam adalah agama cinta. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini, kita mendemonstrasikan betapa indahnya cinta. Inilah inti silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya bersilaturahim sesama umat Islam. Kita tidak pernah diperkenalkan Al-Quran ukhuwah Islamiyah. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang punya keimanan itu bersaudara. Tidak kita temukan innamal muslimuna ikhwah, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang memiliki keimanan, agama apapun yang diimaninya, Tuhannya seperti apa, asal orang itu memiliki keimanan, maka Quran mengatakan kita bersaudara dengan mereka. Jadi inilah ukhuwah imaniyah sebetulnya, bukan hanya ukhuwah Islamiyah.
Dan dalam Islam saya kira sama juga dengan agama Nasrani, Yahudi, ya, dan agama-agama lain. Kita percaya ada kehidupan sesudah mati, Bapak Ibu sekalian, eskatologis. Itulah Islam. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahmi dengan yang bersangkutan. Jadi kematian itu tetap kita menjalin komunikasi. Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat membalas budidaya baik di orang tuanya, jangan berhenti melakukan silaturahmi, sebab mereka itu juga menerima. Doa yang kita panjatkan kepada almarhum atau almarhumah bertajasud menjadi parcel atau bingkisan yang sangat menghibur orang-orang di alam sana. Siapa yang rajin mendoakan orang matinya, maka nanti kalau dia wafat akan juga rajin didoakan oleh orang hidup.